Lumayan banyak teman-teman. Ini sampai ngelengsreh di tanah kalau yang ini tuh. Cabangnya nggak kuat menahan berat dari dari buahnya ini. Atas tuh benar-benar banyak banget. Tahun ini buahnya besar-besar sekali, jumbo-jumbo tuh teman-teman bisa lihat ya. Besar-besar banget tahun ini. Tahun kemarin nggak berbuah. Kemudian di sini ada pohon manding atau pete Cina yang saya tanam beberapa waktu lalu, 2 tahun yang lalu ini saya tanam. Lihat teman-teman. Ini tuh benar-benar kering banget di sini, lihat. Daunnya sampai layu begini. Nih. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Pagi ini saya berada di villa di Montornes teman-teman. Setelah kemarin kami sampai di sini, kemudian kasih kejutan ke mertua, kemudian malah dapat kejutan dari keluarga, makan siang bareng keluarga di sini, dan istirahat di sini, tidur di sini. Dan hari ini masih pagi, saya masih pakai piyama teman-teman. Saya sengaja bikin video pagi-pagi karena kalau siang teman-teman mungkin ada dengar agak suara berisik, suara garengpong ya. Jadi kalau siang suara garengpong ini banyak sekali di sini, jadi agak sedikit mengganggu. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat keadaan villa karena kemarin waktu datang saya belum ajak teman-teman untuk keliling ya, bagaimana suasana villa setelah saya tinggal selama 2 bulan liburan di Sotogrande. So saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana keadaan villa karena tahun ini adalah tahun pertama saya tidak merawat villa sebelum saya pergi. Biasanya kan sebelum saya pergi saya rawat itu kebun-kebunnya, saya kasih banyak tanam-tanaman. Jadi nenek kalau misalnya tiba-tiba nggak ada tomat, bisa turun ke bawah cari tomat atau cari paprika, timun, dan lain sebagainya. Tapi karena tahun ini saya tidak menanam apa-apa sama sekali, karena benar-benar repot dengan pekerjaan. Kebun yang nggak saya garap, apakah ada yang menggarap, apakah ada tanaman di sana, bagaimana suasananya. Dan juga saya mau ajak teman-teman untuk melihat buah-buahan musim panas. Summer kan musimnya apel, pir, delima, alpukat, jeruk, dan lain sebagainya. Langsung aja saya mau ajak teman-teman keliling kebun. Saya masih pakai piyama, masih bangun tidur, dan keluarga masih tidur, nenek masih tidur, Matile masih tidur, ada Marta di atas masih tidur, Immaculada juga masih tidur, semuanya masih tidur. Jadi saya pun bicaranya agak pelan-pelan, takutnya kalau suasana senyap seperti ini kita agak bersuara mereka nanti terbangun, biar istirahat dulu mereka. Oh iya teman-teman, di sini itu kebiasaannya kalau misalnya sedang libur begini memang bangunnya siang, dan bangun siang di sini bukan berarti bahwa mereka malas. Justru misalnya nenek ya teman-teman, nenek misalnya bangun jam 8 atau jam 9, dan saat bangun cucu-cucunya masih tidur tuh nggak dibangunkan, kayak udah ayo bangun sudah siang gitu, nggak, malah dibiarin sama nenek sampai mereka terbangun sendiri karena suasananya liburan. Jadi mungkin bedanya agak sedikit beda dengan di Indonesia begitu, terutama keluarga saya teman-teman. Biasanya kalau yang bangunnya siang itu kita bilangnya bangkong, kadang-kadang dibilang juga yuk jangan males-males bangun pagi gitu, jam 5, jam setengah 6 gitu kita sudah bangun. Kalau di sini kalau kita bangun pagi malah disuruh tidur lagi sama keluarga. Di sini ngapain bangun pagi-pagi, nggak ada yang mau dikerjain. Alasannya juga salah satunya karena hari kan di sini panjang, kalau summer sampai jam 10 malam. Kalau kita bangun pagi-pagi sekali juga mau ngapain, karena harinya panjang, nanti jam 10 malam matahari baru terbenam gitu. So langsung aja yuk teman-teman, saya mau ajak teman-teman keliling. Kita mulai dari sebelah sana, nanti kita mulai dari dekat kandang ayam ya. Selamat pagi. Dari sini sebenarnya di sana itu ada pohon buah tin, terus di situ juga ada pohon buah tin di sebelah sana, tapi kita lihat nanti ya, karena kalau saya buka nanti ayamnya keluar semua. Beginilah keadaannya, kering, tidak ada tanaman sama sekali, tanaman sayur mayur ya teman-teman, benar-benar kering. Pohon delima di sini nggak berbuah, teman-teman bisa lihat juga
Kemudian di sini apel, ini apelnya, kasihan banget, kekurangan air juga. Buahnya kecil-kecil nih, mungkin karena nggak ada air nih teman-teman. Lumayan banyak, cuman kecil-kecil. Daunnya layu. Di sebelah sini, ini buah pohon persik, nggak ada buahnya juga karena masih kecil juga. Ini baru ditanam nih teman-teman, belum lama. Dan di sini ada pohon pir. Ini cuman berbuah sekali. Terus habis itu dipangkas. Nah, habis dipangkas itu dia nggak berbuah sama sekali sampai sekarang teman-teman. Kemarin sebelum saya berangkat itu saya sempat bikin video, ada beberapa bunganya tapi nggak jadi buah. Di sini saya biasa tanam melon, semangka. Ini benar-benar nggak ada. Rumput pun nggak ada teman-teman. Benar-benar kering. Kemudian pohon zaitun, coba kita lihat ya. Zaitunnya juga buahnya cuma sedikit. Ini tahun kedua paceklik di Montornes. Benar-benar nggak ada ini buahnya, biasanya banyak buahnya. Summer begini biasanya pulang dari Soto Grande, buah zaitunnya udah besar-besar, tapi ini sekarang nggak ada sama sekali. Kemudian ini, pohon ini juga, ini kalau ini memang buahnya di musim semi teman-teman ini. Udah pada kering-kering di sana, nggak kepanen semuanya. Ini tahun ini juga buahnya nggak terlalu banyak. Kemudian kita masuk ke sini, lemon, ada 2 nih lemonnya, 1, 2. Ini biasanya memang buahnya nggak banyak di sebelah sini, pohonnya kecil. Terus jeruk, ini jeruk sunkist nih teman-teman. Sunkist sekarang hijau, nanti ini matangnya sekitar bulan Maret, April tahun depan. Lumayan lama ini. Ini juga ada beberapa tapi nggak banyak. Kemudian anggur yang di pohon sebelah sini, sepertinya nggak ada sepertinya. Entah nggak ada, entah saya sudah telat datangnya dan sudah kering mungkin. Nggak ada teman-teman anggurnya sebelah sini, tuh nggak ada, benar-benar kering. Kemudian zaitun di sini, ini juga nggak ada. Kemudian di sini ada pohon manding atau pete Cina yang saya tanam beberapa waktu lalu, 2 tahun yang lalu ini saya tanam. Lihat teman-teman, ini tuh benar-benar kering banget di sini, lihat daunnya sampai layu begini, nih. Kemudian di sini ada jasmin. Banyak banget ini teman-teman kalau yasminnya. Salah satu penyebab di sini benar-benar kering banget karena diserap sama pohon-pohonan besar, misalnya yang depan saya ini teman-teman. Nih. Ini nyerap air banget ini. Pohon pinus yang ini. Ini almond. Almond ini juga buahnya sudah dimakan sama tupai teman-teman. Kita ke sini yuk. Nah, di sebelah sini ada pohon delima. Oh, ini ada yang jatuh nih delimanya teman-teman. Nih. Oh, ada 2 yang jatuh. Kita ambil yang jatuh ya. Kalau di Montornes karena kita pohonnya itu nggak punya banyak, jadi ada jatuh 1-2 gitu, kita ramut. Teman-teman tahu bahasa ramut nggak? Kita ambil. Ini jatuhnya sepertinya karena dicoba untuk dimakan binatang tuh teman-teman, lihat tupai nih biasanya nih, gigitan-gigitan tupai. Kalau yang ini nggak tahu, ini masih mulus. Kita lihat yuk banyak atau enggak pohon delimanya. Kita lihat banyak atau enggak buah delimanya. Di sini ada 1. Delimanya lumayan. Ini. Itu. Yang di atas ada yang dimakan tupai.
Ini juga beda sama di apa namanya teman-teman, sama di tempatnya Gonzalo. Kalau tempatnya Gonzalo karena panas banget, jadi pada banyak yang rusak karena panas. Kalau di sini banyak yang rusak dan nggak bisa dimakan karena kalah sama tupai. Itu di atas udah dimakan tupai semua tuh. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi banyak yang sudah apa namanya bolong-bolong. Ini lumayan besar. Nih, ini juga lumayan banyak. Nih lihat teman-teman, ini dimakan tupai nih. Nih, tuh. Terus di atas juga banyak yang sudah rusak. Kita lanjut ke sini yuk. Ini mandarin, jeruk mandarin masih kecil-kecil. Nanti ini Desember Januari, baru mulai matang Februari. Kemudian di sini kita punya pohon membrio yang tahun ini buahnya besar-besar sekali, jumbo-jumbo tuh teman-teman bisa lihat ya, besar-besar banget tahun ini. Tahun kemarin nggak berbuah, tapi tahun ini besar-besar banget membrio. Beberapa waktu lalu saya juga bikin video sedikit tentang membrio. Ini ada yang jatuh nih, besar buahnya, tapi ini udah rusak nih teman-teman, ini udah busuk. Sana ada yang besar banget tuh sebelah sana. Saya pernah cerita kalau membrio ini, buah ini tuh nggak bisa langsung dimakan ya teman-teman. Jadi harus diolah dulu, dibikin selai biasanya atau dibikin dodol. Kalau dimakan langsung dia nggak enak teman-teman. Ini ada satu yang udah mau busuk juga nih. Kalau besar-besar begini bentuknya kurang lebih seperti jambu biji teman-teman, jambu kelutuk itu loh. Terus di sini lemon ini lemonnya juga gersang banget, tapi buahnya ada lumayan. Ada yang masih kecil, ada yang udah menguning di sebelah sana, ada yang udah agak besar. Ini ada mungkin sekitar 50-an biji mungkin ada ini. Cuman kasihan banget, gersang banget. Terus anggur teman-teman, anggur biasanya kan banyak banget ya teman-teman anggurnya. Tapi tahun ini saya nggak melihat. Kemarin waktu saya tinggal itu banyak pas saya tinggal. Nggak tahu apakah sudah kering atau kita kalah sama binatang. Nih teman-teman nih, lihat nih sisa-sisanya nih tuh. Nih tangkainya. Tinggal sisa-sisa, jadi tahun ini kita nggak panen ya teman-teman. Nih juga. Terus nih lihat, tinggal tangkai-tangkainya teman-teman. Nggak tahu mungkin kalah sama binatang ya teman-teman. Ini juga tuh tinggal tangkai-tangkainya, dan ini juga nih. Karena banyak tupai sekarang teman-teman. Nih, tuh udah habis. Ini udah kering, ini udah habis. Jadi tahun ini kita sepertinya di villa ini nggak panen anggur. Iya teman-teman, udah nggak ada anggurnya. Coba kesini lagi yuk. Tidak ada sama sekali anggurnya. Ya tuh, tinggal tangkainya. Nih. Nggak apa-apa karena kemarin kita sudah makan anggur puas banget di Malaga. Oh, ini ada satu nih teman-teman. Ini ada satu nih. Ada satu tangkai yang masih terlihat sisa-sisanya. Ini cuman itu. Kemudian lihat teman-teman, alpukat. Kalau alpukat banyak banget itu, dan ini tinggi sekali pohonnya, dan di atas tuh benar-benar banyak banget. Nih, terus yang berjatuhan juga sudah mulai banyak, tapi ini berjatuhannya bukan karena matang, tapi karena kurang air. Itu. Terus ini tuh, yang kering-kering juga banyak, kecil-kecil berjatuhan terus kering. Semuanya karena kurang air ini, teman-teman. Terus di sini yang banyak itu adalah buah peach. Nih, teman-teman. Ini
Nanti kita panen ya teman-teman, karena ini kalau nggak segera dipanen nanti berjatuhan di bawah seperti itu. Tuh. Banyak kalau buah peachnya banyak. Ini. Nih. Terus di sebelah sini. Lumayan banyak teman-teman. Ini sampai ngelengsreh di tanah kalau yang ini tuh. Cabangnya nggak kuat menahan berat dari dari buahnya ini. Lumayan banyak. Nanti mungkin saya panen ini. Entah nanti entah besok ya teman-teman. Terus ini alpukatnya nih jatuh. Oh iya, sebelah sini. Ini jeruk juga. Ini jeruknya. Ini hampir-hampir sama seperti sunkist teman-teman, jeruk ini. Cuman belum terlalu kelihatan ya, karena dia masih sama warnanya dengan warna daunnya, hijaunya. Tuh. Ini. Dan di depan adalah rumah tetangga yang terbengkalai karena yang punya meninggal dua-duanya. Dijual tapi belum ada yang beli. Depan ini. Biasanya kalau summer gini rapi banget di depan sini. Dan ada pohon apelnya teman-teman. Apelnya lebih besar-besar dibanding punya kami. Lihat, ini pohon apel yang deket sama pagar ini. Kelihatan nggak ya? Tuh apelnya besar-besar. Rumah yang terbengkalai. Yuk, langsung kita ke sini sekarang. Ini ya suasana villa pagi ini. Ini pohon pir teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Sempat berbuah banyak sekali beberapa tahun. Tapi tahun ini saya ada lihat di sana ada buahnya di atas. Ada 2. Terus di ujung sana juga ada lagi. Di atas sana juga ada lagi 3 di sebelah sana. Terus kalau yang di dalam-dalam nggak tahu ada atau enggak ya teman-teman. Oh ada beberapa teman-teman buah pirnya. Misalnya ini ada 1. Nanti coba kita lihat-lihat ya teman-teman, mungkin ada yang terselip-selip yang bisa kita panen mungkin. Kering, lihat teman-teman, bawahnya benar-benar gersang sekali. Bunga sepatu ya teman-teman. Terus kalau teman-teman penasaran bagaimana kabar kebun saya, tak tunjukin ke teman-teman. Mawar yang masih bagus, selebihnya sudah pada layu, sudah pada kering-kering. Yuk tak tunjukin bagaimana kebun. Saya kan kemarin nggak ada waktu untuk tanam-tanam kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana keadaan kebun saya dan bunga-bunga di sini. Lihat bunganya juga cuman sedikit di sini karena nggak ada yang ngurus teman-teman. Yang suka bercocok tanam itu cuman saya, Maralisa sama Miguel. Miguel sibuk sekali, Maralisa juga. Saya pun demikian. Jadi lihat, cuman ini tumbuhnya cuman segini. Biasanya banyak banget biasanya dan nggak sampai ke ujung sana. Terus yang biasa saya tanamin timun, cabai, terong, dan teman-temannya lihat benar-benar kering ya. Jadi summer ini nenek kalau kehabisan tomat, kehabisan sayur gitu, nenek nggak punya sumber makanan dari kebun karena benar-benar kering sekali, benar-benar tidak digarap sama sekali. Itulah teman-teman. Ini bunga ini lumayan bagus, saya suka ini. Warnanya putih dan bunganya banyak sekali. Terus yang di sebelah sini ada juga warnanya pink, tapi ini bunganya nggak banyak.
Teman-teman bisa lihat ya, tanah garapan kebun itu benar-benar kering sekali. Biasanya kalau saya pulang tuh hijau sekali teman-teman di area sini. Di sini, area depan sini, sama area yang biasa saya tanam-tanam cabai, timun dan segala macamnya di depan situ tuh biasanya hijau. Ini benar-benar kering sekali. Begitulah teman-teman keadaan villa setelah saya tinggal selama 2 bulan di Soto Grande. Keadaannya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman, kembali lagi bareng saya. Ini sekarang saya lagi minum teh sarapan. Sebenarnya kemarin tuh saya naik ke atas belum ada niatan mau nginep di sini sebenarnya. Jadi saya nggak persiapan belanja kebutuhannya Matile dan segala macamnya. Karena kemarin rencananya itu kan habis naik kasih kejutan ke nenek terus turun. Ternyata di atas mereka kasih kejutan untuk kami, kita makan siang bareng. Dan banyak sepupu-sepupu kan kemarin. Nah akhirnya Matile pengen tidur di sini. Akhirnya tidur di sini dan tidak ada persiapan sama sekali. Matile nanti mungkin sarapan di atas karena di atas kan ada Marta. Jadi mereka punya sarapan untuk anak-anak. Di bawah nggak ada karena kan di bawah cuma ada nenek. Jadi sarapannya ala nenek, bukan ala Matile. Jadi mungkin nanti Matile naik ke atas untuk sarapan. Anyway, jadi teman-teman sudah melihat bagaimana suasana villa selama saya tinggal. Villanya bersih, benar-benar bersih. Bersih dari tanaman. Nggak ada sama sekali tanaman-tanaman musim panas seperti semangka, kemudian melon, kacang panjang yang biasa saya tanam, pare, terong, cabai, tomat, paprika, dan lain sebagainya yang biasa saya tanam. Memang ini benar-benar tahun pertama saya nggak nanam-nanam di villa. Kemarin itu waktu pas saya mau pergi dan nenek sudah tahu kalau saya nggak ada waktu untuk tanam-tanam itu, nenek ada minta tolong sama Fernando, suaminya Marelisa, kalau misalnya ada yang bisa nanamin nenek sayur. Jadi nenek tuh mau setidaknya ada tomat 2 pohon, ada paprika 2 pohon. Just in case kalau nenek tuh tiba-tiba kehabisan bahan maem dan pengen makan tomat tuh langsung bisa ngambil ke bawah gitu loh teman-teman. Cuman kemarin si Fernando terus bilang kalau nggak ada Dewi nanti waktu pas kan, karena itu kalau pas lagi mulai tumbuhnya itu 2 minggu 3 minggu tuh benar-benar perlu disiram kan teman-teman. Jadi perlu orang yang benar-benar khusus ngerawat, karena di sini kalau nggak disiram bakalan segera mati, cepet banget matinya karena kan panasnya luar biasa, apalagi musim panas gini. Jadi nanamnya harus awal-awal sebelum musim panas, pas panasnya nggak benar-benar panas. Dan akhirnya mungkin karena semuanya juga sibuk, jadinya nggak ada yang bisa mewujudkan keinginannya nenek. Jadi benar-benar kering, kalau teman-teman lihat nggak ada sama sekali tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur. Dan akhirnya nenek selama summer ini stok makanannya diperbanyak, stok sayurnya diperbanyak sama asisten rumah tangga kan, setiap hari ada asisten rumah tangga yang datang ke sini. Jadi begitu teman-teman keadaan villa kami musim panas ini. Bersih, benar-benar bersih dari rumput karena nggak ada hujan, nggak disiram. Kalau saya nanam-nanam kan disiram terus, jadi rumputnya pun tumbuh. Ini karena saya nggak nanam-nanam, jadinya tidak disiram sehingga rumputnya pun menjadi bersih, nggak hijau. Jadi hijaunya cuma dari pohon-pohon tahunan, bukan dari tanaman-tanaman yang bulanan sayur mayur gitu, nggak ada. Untuk teman-teman yang kangen dengan Montornes, jadi beginilah suasana Montornes saat ini ya di akhir musim panas. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mau sarapan dan setelah itu mau melanjutkan dengan aktivitas hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.